Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, aneh tapi nyata, peristiwa besar yang akan kamu alami sebentar lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Magician, oke. Ada Seven of Cups. Di sini juga ada The Hermit. Ada Temperance. Dan di sini juga ada The Sun. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Magician, ini tentang keajaiban ya, sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang fenomenal, sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Sepertinya ada sesuatu hal, peristiwa atau kejadian yang mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa di sini. Meski awalnya kamu menghadapi situasi atau kondisi yang sulit atau dalam keterpurukan, tapi pada akhirnya ternyata justru hal-hal tersebutlah yang mengantarkan kamu kepada kehidupan yang lebih baik. Oke, itu keajaiban. Banyak orang yang terperangah, banyak orang yang kaget, banyak orang yang gak nyangka tentang perubahan yang akan ada dalam kehidupan kamu nanti. Karena ini cukup fenomenal ya. Artinya jalannya itu kadang gak disangka-sangka. Oke, jalan yang membawa kamu kepada perubahan besar itu ya gak ada orang yang bisa menyangka. Gak ada orang yang bisa menebak. Jangankan orang lain, kamu sendiri juga terkadang nggak nyangka, nggak menduga. Ternyata ini jalan dari Tuhan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Ada yang mungkin sebagian kamu dalam keterpurukan atau mungkin dalam usaha yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, atau dalam karir yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik ya. Artinya ada sebagian kamu yang dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, baik dalam hubungan atau mungkin di sini dalam finansial atau apapun, tapi ternyata ada berkah dari semua yang terjadi. Ada berkah dari kesedihan, kekecewaan yang kamu alami, ternyata ada sesuatu hal yang lebih baik. Ini sebuah keajaiban ya, karena saya melihat kamu mampu untuk lebih memilih. Karena ada sebagian kamu yang memang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang membuat kamu dilema, yang membuat kamu dalam keraguan, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk memilih sesuatu hal yang benar-benar akan mampu mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Memilih seseorang bisa, karena mungkin di sini kamu dihadapkan atau didekati oleh beberapa orang,
atau memilih tentang pekerjaan. Di sini mungkin ada tawaran atau ada kesempatan atau ada beberapa peluang ya, artinya kamu di sini mampu untuk tahu lebih peka apa yang terbaik, apa yang akan membawa kamu kepada masa depan yang lebih baik ya. Karena apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan ini akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih sesuatu itu tidak hanya tentang saat ini aja, tapi lebih memikirkan untuk kedepannya, lebih memikirkan tentang dampak, resiko. Artinya kamu sudah lebih tahu nih apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Jadi di sini ada keajaiban, tapi yang pada akhirnya pilihan kamu ini akan mampu mengantarkan kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa. Di sini ada Seven of Cups. Memang sebagian kamu atau setiap kita pasti punya keinginan atau beberapa harapan, beberapa impian. Dan di sini saya melihat satu persatu apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan itu akan bisa kamu wujudkan. Tapi di sini kamu sudah lebih tahu prioritas ya. Kamu sudah tidak lagi terlalu terbawa hawa nafsu, keinginan sesaat. Kamu sudah lebih memikirkan apa yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kamu. Artinya kamu berproses, oke? Artinya kamu punya tahapan-tahapan dalam kehidupan. Artinya di sini kamu berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Kamu nggak mau gegabah, kamu nggak mau memaksakan. Kamu berusaha untuk mengikuti alur kehidupan, melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Di sini saya melihat ada momennya di mana apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan itu satu persatu akan bisa kamu wujudkan di sini. Karena itu tadi ya, kamu sudah mampu untuk memikirkan tentang kedepannya. Ya mungkin dalam sebuah hubungan dengan seseorang ya kamu sudah nggak mau banyak drama, kamu nggak mau banyak basa-basi, kamu udah nggak mau banyak kebohongan atau hanya janji-janji tapi nggak ada pembuktian. Kamu nggak mau buang-buang energi, buang-buang pikiran, waktu dengan sesuatu hal yang nggak ada komitmen, nggak ada kejelasan. Jadi saat ini ya kamu seseorang yang sudah lebih tegas, oke? Sudah lebih tegas mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik ya. Sudah tidak segan-segan lagi karena capek ya di saat kamu terlalu menjaga perasaan orang lain, di saat kamu terlalu menghargai perasaan orang lain, ternyata kamu yang disakiti. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih mementingkan, oke? Mementingkan diri kamu kan berarti itu egois, tetapi lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya mungkin dulunya pernah terjadi, jadi kamu nggak mau terulang lagi. Oke, ya mungkin di sini ada The Hermit. Ini juga tentang evaluasi, tentang bagaimana cara kamu untuk bisa mengintrospeksi diri, belajar dari setiap kesalahan yang pernah kamu lakukan dulunya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya mungkin dalam memilih pasangan dulunya, karena mungkin di sini ada sebagian kamu yang hanya melihat sesuatu itu hanya dari tampilan luarnya saja, dari apa yang dia janji-janjikan, tetapi ternyata manipulatif, ternyata penuh dengan kebohongan, ternyata tidak pernah terrealisasi. Jadi saat ini kamu sudah lebih mengevaluasi untuk tidak mau lagi seperti itu ya. Artinya sudah lebih punya komitmen yang kuat terhadap diri kamu sendiri. Oke, banyak hal ya yang mungkin menjadi renungan, yang membuat kamu lebih merenung karena ada gagal, ada terpuruk, jatuh bangun, atau bahkan ada juga sebagian kamu yang gagalnya tidak hanya sekali, ada beberapa kali yang itu sudah cukup membuat kamu sudah cukup membuat kamu punya komitmen untuk berani melakukan sebuah penolakan. Karena karena udah pernah dulunya kamu terlalu percaya, terlalu berekspektasi, terlalu mencintai ya, bahkan mencintai seseorang lebih dari diri kamu sendiri yang pada akhirnya disakiti. Itu yang sebenarnya yang perlu kamu perhatikan, untuk lebih pastikan kamu mencintai diri kamu dulu untuk bisa mencintai orang lain. Hargai diri kamu dulu untuk bisa menghargai orang lain. Artinya kamu harus lebih seimbang ya, lebih seimbang.
antara hati, pikiran, antara diri kamu, pasangan, kehidupan. Artinya kamu sudah lebih seimbang, sudah lebih bisa di saat ada masalah kamu sudah lebih bisa menenangkan pikiran kamu, sudah tidak lagi terbawa emosi, sudah tidak lagi menggebu-gebu tentang ada hal yang nyakitin kamu. Artinya kamu sudah lebih bisa bijak, sudah lebih bisa dewasa dalam menanggapi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kehidupan kamu. Kamu menyadari ya, semua itu akan ada akhirnya. Oke, kamu menyadari kesedihan tidak akan selamanya. Kamu menyadari perubahan itu akan ada dalam kehidupan kamu. Itu yang terpenting di sini. Ya, dengan kamu menyadari hal itu artinya kamu sudah lebih move on, oke? Kamu sudah lebih bisa mengendalikan perasaan kamu, pikiran kamu. Ada desan dan saya melihat untuk kamu yang ada juga yang sebagian kamu yang mungkin berpisah ya. Ada yang mungkin bercerai atau yang gagal. Tapi di sini saya melihat akan ada kehidupan yang baru, cahaya yang baru ya, episode yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang lebih membahagiakan. Oke, sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu impikan, kamu harapkan, pada akhirnya kamu benar-benar sampai di posisi itu setelah kamu mampu melewati setiap hal yang tidak mudah dalam kehidupan kamu. Karena hidup penuh dengan kejutan. Ada yang kadang bikin kamu emosi, ada yang kadang bikin kamu tersenyum, ada yang bikin kamu menangis, tapi apapun itu adalah dinamikanya yang pada akhirnya kamu lebih bisa menyesuaikan diri, sudah lebih bisa beradaptasi tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada call your emotion. Ada know your worth. Di sini ada forgive. Ada go for it. Dan di sini juga ada breathe through the tension. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya di sini kamu sudah tidak mau lagi menyimpan kemarahan, menyimpan dendam terhadap sesuatu hal yang pernah nyakitin kamu dulunya. Entah itu tentang pasangan, partner bisnis yang pernah nipu kamu, yang pernah bohongin kamu, atau yang pernah fitnah kamu juga di sini. Apapun ya, kamu sudah berusaha untuk lebih mengendalikan tentang kemarahan kamu, karena kamu sadar itu juga akan menguras energi kamu ya, menguras pikiran dan perasaan kamu yang pada akhirnya kamu jadi tidak bisa fokus untuk kehidupan kamu ke depannya. Jadi lebih baik ya kamu ikhlaskan, relakan, meski tidak semudah yang dikatakan, saya mengerti, tapi di sini kamu berusaha untuk belajar, karena kamu mengakui ya bahwa memendam kebencian itu akan menghambat aliran cinta, akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu. Jadi ya udah, kamu berusaha untuk kontrol emosi kamu ya, artinya ya itu adalah jalan takdir, itu mau nggak mau ya harus kamu terima ya. Jadi kamu nggak mau berusaha untuk udah nggak mau nyalahin ya, artinya di sini kamu hanya berusaha untuk memperbaiki diri, untuk tidak terlalu percaya, untuk tidak gampang terpengaruh terhadap sesuatu hal yang manipulatif, terhadap sesuatu hal yang toksik. Oke, kamu sudah lebih tahu kehidupan yang terpenting untuk kamu itu seperti apa. Oke, kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih sensitif dalam segala hal, tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang terlihat berlebihan ya. Oke, jadi juga ada tentang forgive ya, artinya ya udah kamu berusaha untuk pada akhirnya kamu bisa untuk memaafkan. Yang terpenting itu adalah memaafkan diri sendiri ya, karena ada penyesalan terbesar yang mungkin kamu rasakan karena pernah memilih atau memutuskan yang salah dulunya, karena mungkin terlalu percaya yang pada akhirnya kamu ditipu, dibohongi, disakiti, belum tentang tidak hanya dirugikan tentang perasaan saja, tetapi juga tentang materi juga ya. Ada juga
juga sebagian kamu yang pernah dirugikan materi karena terlalu percaya, partner bisnis yang ternyata nipu kamu, bohongin kamu, apapun ya. Tapi di sini ya udah, apapun itu kamu udah berusaha untuk lupakan, dan untuk kedepannya bersiap untuk menata kembali kehidupan kamu, melakukan sesuatu. Ya mungkin butuh jeda juga ya. Ada juga sebagian kamu yang butuh jeda, butuh waktu untuk menata diri, butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan di diri kamu, butuh waktu untuk bisa jujur lagi terhadap diri kamu. Ya mungkin di sini kamu juga tidak boleh terlalu keras ya terhadap diri kamu yang mungkin menutup diri, selalu curiga, selalu takut, selalu cemas. Kamu boleh takut, kamu boleh khawatir, tapi jangan sampai hal itu yang mengendalikan kamu yang harus mengendalikan itu. Karena jangan sampai itu nantinya menghambat langkah kamu. Di saat kamu selalu dalam ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang pada akhirnya kamu akan stuck di situ-situ aja. Jadi penting untuk kamu lebih mengendalikan segala kekhawatiran dalam diri kamu. Yang terpenting, kamu harus tetap melangkah, harus tetap melanjutkan kehidupan. Kegagalan seperti apapun yang pernah kamu alami, jatuh bangun seperti apapun yang pernah kamu alami, justru hal-hal tersebut yang kayak membuat kamu itu jadi lebih kuat, mental kamu jadi lebih terasah, jadi lebih tahu apa yang harus kamu hindari. Jadi lebih tahu sosok yang toksik, yang manipulatif, yang penuh dengan kepura-puraan. Jadi kamu jadi lebih tahu tentang semua itu. Yang terpenting ya kamu sudah mampu untuk menyesuaikan diri, sudah lebih mengerti ya bahwa hidup terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Meski banyak hal-hal yang tidak terkendali yang terjadi, tapi yang terpenting itu adalah kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu, untuk bisa mengantisipasi, untuk tetap baik-baik saja, untuk bisa melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Karena kamu sadar untuk sampai di titik ini banyak perjuangannya loh, banyak pengorbanannya, atau bahkan banyak air matanya di sini. Dan dari hal-hal tersebutlah kamu berusaha untuk menghargai, melindungi, menjaga apa yang sudah menjadi milik kamu. Karena kamu sadar gak mudah untuk sampai di titik ini. Tentang apapun itu, baik tentang mempertahankan hubungan, rumah tangga, atau bisnis, atau karir, atau apapun itu, kamu berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Buang negatifnya, ambil positifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya yang kamu alami saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap jadi diri kamu sendiri, untuk tetap yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.